yang lidahnya tak suka memfitnah. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang tak jahat terhadap teman, tak menuduh bersalah tetangganya, tak mendukung yang hidup di dalam celah, tapi muliakan yang takut Tuhan. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita pada hari ini akan terambil dari surat Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Akan saya bacakan demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang melakukan suatu pekerjaan yang penting, apakah orang itu melakukan tanpa tujuan yang jelas? Tentu saja tidak demikian. Ia pasti mempunyai tujuan yang jelas. Seorang anak yang belajar dengan sungguh-sungguh, tentu ia berharap bahwa ia akan naik kelas atau lulus ujian atau menguasai ilmu yang dipelajarinya. Bapak Ibu bekerja keras, apakah tanpa tujuan? Tentu mempunyai tujuan yang jelas, yaitu supaya mendapatkan pekerjaan, mendapatkan rezeki. Dengan demikian kebutuhan hidup Bapak Ibu dapat terpenuhi. Seorang olahragawan berlatih keras
Mereka juga punya tujuan supaya dapat memenangkan laga atau pertandingan yang akan diikutinya. Bahkan setiap hari barangkali kita juga berolahraga, itu pun bukan tanpa tujuan. Tujuannya adalah supaya kita sehat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lain halnya kalau kita melakukan pekerjaan atau sesuatu yang bersifat iseng. Pekerjaan itu atau kegiatan itu tidak punya tujuan yang jelas. Nah, demikian pula ketika Allah menciptakan manusia. Allah tidak sedang iseng. Ia melakukan dengan tujuan yang jelas. Di dalam bacaan kita tadi dikatakan Allah menciptakan manusia agar supaya manusia dalam kehidupannya melakukan apa yang baik, melakukan setiap kehendak Allah di dalam kehidupannya. Jemaat Tuhan dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ketika manusia hidup di dalam keberdosaannya, ia sesungguhnya sudah jauh dari tujuan Allah menciptakan manusia. Namun kita patut bersyukur kepada Allah karena Allah tidak tinggal diam ketika melihat manusia hidup di dalam dosa. Ia menebus dan mengangkat manusia dari keberdosaannya melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka setiap orang yang telah diselamatkan hendaknya meletakkan tujuan penciptaan dan penyelamatan yang telah dilakukan oleh Allah ini sebagai hal yang utama di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita semua berada dalam situasi yang berat. Bukan hanya bangsa Indonesia, tetapi seluruh dunia menghadapi situasi yang sulit. Dalam situasi semacam ini, perbuatan baik apakah yang dapat kita lakukan sebagai orang-orang Kristen? Tentu banyak hal sederhana yang dapat kita lakukan. Misalnya, dengan mematuhi anjuran dari pemerintah untuk mengurung diri di dalam rumah, tidak mengumpulkan massa, supaya dengan demikian kita ikut ambil bagian di dalam memutus rantai penyebaran wabah COVID-19. Itu hal yang baik yang dapat kita lakukan. Adakah yang lain? Tentu masih ada banyak hal lain yang dapat kita lakukan. Kita dapat membantu para pejuang kesehatan, para tenaga medis yang berjuang tak kenal lelah. Bahkan tidak jarang mereka tidak peduli dengan keselamatannya sendiri demi untuk kesejahteraan, demi untuk keselamatan banyak orang. Mereka berjuang pagi hingga malam, bahkan tidak jarang juga mereka kekurangan istirahat. Sementara itu kita tahu bahwa banyak di antara mereka yang tidak cukup terlindungi oleh karena keterbatasan alat-alat pelindung diri yang ada. Kita dapat membantu mereka. Kita dapat menyumbangkan rezeki, sebagian dari rezeki kita untuk menyumbang mereka sehingga mereka mendapatkan alat-alat pelindung diri yang memadai dan mereka dapat terus berjuang untuk kesejahteraan orang lain, untuk kesembuhan para pasien yang dipercayakan kepada mereka. Dan masih banyak lagi hal baik yang dapat kita lakukan dalam situasi yang berat ini. Apa yang kita lakukan bukan sekedar untuk manusia, tetapi juga untuk kemuliaan Allah. Dengan melakukan apa yang baik, kita meletakkan kehidupan kita pada jalur sesuai dengan tujuan penciptaan yang telah dilakukan oleh Allah. Dengan melakukan perbuatan yang baik itu, kita telah menyatakan betapa keselamatan Allah mengubah diri kita, mengubah hidup kita, sehingga kita juga mau berbagi kebaikan dengan orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
ya Tuhan. Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang setia walaupun rugi, yang pinjamkan uangnya tanpa riba, yang menolak suap demi orang benar. Dia akan diam di kemah Tuhan. Siapa yang boleh